Shalom, saudara-saudara yang kasih. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh kasih kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk beribadah, untuk memuji dan memuja Tuhan dan menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan berfirman pada kami. Tuhan berkati firman-Mu, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sekali lagi berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Shalom saudara-saudara, selamat ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya akan tema khotbah saya tetap masih dalam pertobatan ya. Tempo hari masih dalam bagian yang pertama, sekarang masuk bagian yang kedua ya. Akan saya ulas bagian yang pertama secepat mungkin ya, supaya tidak lupa karena ada kaitannya. Ya. Ayatnya di Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Hal yang dipandang untung oleh dunia bisa menjadi kebalikan saat kita mengikut Kristus. Saudara, apakah memang mengikut Yesus dalam segala kondisi semuanya harus berbanding terbalik? Misalnya, apakah untung jika kita kaya raya? Pasti untung. Jika kita sehat walafiat, untung tidak? Untung. Kita cerdas? Untung ya. Ya, terkenal apalagi ya. Keluarga baik-baik saja, luar biasa ya. Nah, apakah semua hal ini harus kita anggap rugi saat kita mengikut Kristus ya? Kata rugi karena Kristus mengandung pengertian ya. Ya, kata rugi di dalam bahasa Yunani itu berarti ya sesuatu yang memiliki potensi besar untuk merusak. Jadi yang sedang Paulus fokuskan di sana bukan semua hal dalam kehidupannya ya. Jika semua hal di dalam dunia ini dianggap rugi karena Kristus, maka ya kita tidak perlu ada di dunia lagi ya. Nah, apakah yang menjadi kerugian Paulus dipandang dari pengertian mengikut Kristus? Kita baca ayat mundur ke belakang, ayat 5 dan 6. Ayat 5 dikatakan, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat ya. Rugi karena apa saudara? Kebanggaan sebagai bangsa Israel ya. Orang Ibrani asli menganggap suku bangsa lain tidak penting. Ini sombong identitas ya. Kebanggaan dalam melakukan ritual-ritual agama, merasa paling kudus ya, sombong spiritual ya, kebanggaan dalam menganiaya jemaat Tuhan, prestasi dalam keagamaan ya, ini sombong prestasi ya. Singkatnya saudara ya, segala kondisi di dunia ini yang berpotensi merusak hubungan kita dengan Allah harus dipandang sebagai sebuah kerugian. Nah, ya, Allah merindukan pertobatan kita. Kita membutuhkan pertobatan. Nah, ya, supaya kita tetap dalam hadirat dan kemurahan Tuhan. Ya. Pertanyaannya, saudara, pertobatan membutuhkan pengenalan akan Allah. Ya. Ya. Ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus ya. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus ya. Untuk dijawab ya. Ya. Apakah dengan rutin beribadah itu membuktikan kita mengenal Allah ya? Apakah dengan tidak pernah absen menyumbang gereja membuktikan kita mengenal Allah
Apakah dengan rutin melayani membuktikan kita bersekutu dengan Allah? Ya. Apakah dengan memiliki prestasi rohani membuktikan bahwa kita memiliki Kristus? Ya. Semuanya itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Benar, saudara? Nah, ya, untuk direnungkan. Ya. Apakah kehidupan doa kita, ya, sesempurna kita mempertahankan pekerjaan kita? Ya. Apakah kebiasaan kita Anda membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, sesempurna Anda membangun keluarga Anda? Ya. Apakah kebiasaan Anda, ya, memberkati orang lain, sesempurna doa Anda dalam meminta berkat dari Tuhan? Ya, semuanya itu seharusnya seimbang, ya. Tetapi dalam kenyataannya, ya, kita tuh lebih mementingkan urusan kita sendiri. Benar, saudara? Ya. Siapakah Anda yang menginginkan surga tetapi enggan untuk mengenal sang pemilik surga, yaitu Tuhan Yesus? Ya. Pertobatan itu membutuhkan pengenalan akan Allah. Ya. Pengenalan akan Allah membutuhkan kesempurnaan. Ya. Berapa kali Anda bertobat? Harus setiap hari. Ya. Berapa sering Anda mengenal Allah? Harus setiap saat. Nah, kita akan masuk bagian yang kedua. Pertobatan membutuhkan, ya, persekutuan di dalam Allah. Ya. Ayatnya 9 dikatakan di situ. Ya. Dan berada dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, saudara, ayat 9 ini adalah ayat yang saya katakan ayat yang bertentangan, ya. Ya, sebab apa, saudara? Ya, Paulus itu mengatakan bahwa kerinduan dia untuk berada dalam Tuhan, bukan menaati hukum Taurat, ya. Ya. Padahal dengan menaati hukum Taurat, ya, adalah satu-satunya jalan bagi bangsa Israel pada masa itu, ya. Itu untuk mendekat bahkan bersekutu dengan Tuhan. Ya, ini kan bertentangan, ya. Ya. Singkatnya, dengan menaati hukum Taurat tidak menjamin Paulus, ya, berada di dalam kasih Allah, ya. Ya, ayat 9a dikatakan, dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, menaati hukum Taurat. Ya. Paulus menggunakan pola pikirnya sendiri dalam menaati hukum Taurat. Ya. Ya. Tidak ada yang salah dalam menaati hukum Taurat, tetapi akan menjadi salah jika menaati hukum Taurat tujuannya untuk, ya, yang pertama, mengundang banyak mata melihat betapa kudusnya mereka. Ya. Yang kedua, mengharapkan banyak mulut manusia, pujian dari mulut manusia, ya, dan menetapkan derajat ilahi yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Ya. Ini merasa level rohaninya paling tinggi. Ya. Nah, saudara, itu namanya kebenaran sakarpe dewe, ya, saudara. Nah, doa yang panjang dan dilihat orang supaya dianggap kudus dan disayang Tuhan, ya. Nah, tidak melakukan kegiatan di hari Sabat, ya, itu pasti masuk ke surga, ya. Itu sebabnya bagi orang Yahudi, laki-laki Yahudi, ya, tidak ada yang bekerja pada hari Sabat, ya. Meskipun ada keluarga yang sakit keras, tidak perlu diantar ke tabib, ya, karena tabibnya ya enggak buka, saudara, ya. Kasarannya mati ya ben, kan gitu, mati ya sudah, ya. Dan ini kan sangat bertentangan, ya, dengan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang di hari Sabat, maka mereka marah, ya, saudara. Ya, perempuan, ya, tidak boleh bercermin, saudara, ya.
Kenapa saudara? Kalau sudah di depan cermin, apa yang dilakukan? Ya pasti sisiran ya. Setelah sisiran apa saudara? Bedaan ya. Lalu gambar alis ya. Kemudian bibirnya dikasih merah-merah, pipinya dikasih merah-merah, dan akhirnya menjadi cantik. Dan ini mengundang birahi lawan jenisnya ya. Ini tidak boleh ya. Bahkan permisi kata, kalau pada hari Sabat dia haid, itu dianggap najis saudara. Nah, singkatnya saudara, mereka melakukan hukum Taurat bukan supaya Tuhan disenangkan, tetapi supaya mereka dipuaskan ya. Taat hukum agama, tetapi tidak ada persekutuan dengan Allah ya. Nah, ayat 9b dikatakan melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Paulus dibenarkan karena percaya kepada Kristus ya. Dan dasar dari kepercayaan ini didapat dari anugerah Allah ya. Ayat 9c dikatakan yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, iman saudara ya. Artinya semua bentuk persekutuan ya dengan Allah pasti dimulai dari Allah, bukan dari manusia ya. Ya. Coba kita ingat ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis. Ya. Apakah itu inisiatif kita? Apakah itu karena kita dipaksa oleh orang tua kita karena keluarga kita semua orang Kristen? Atau kita diajak teman atau pacar? Ya, bukan saudara. Kalau bukan roh Allah yang menggerakkan hati kita atau orang tua kita atau teman kita, tidak mungkin kita bisa bertobat. Ya, jadi semuanya dari Allah ya. Ya, bersyukurlah ya. Roma 3 ayat 10 dan 11 dikatakan ya. Ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak ya. Ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi ya. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah ya. Saudara ya, artinya saudara, jika bukan Allah yang berinisiatif, sampai mati pun manusia tidak akan bakal mencari Tuhan. Ya. Ya saya ulangi ya. Jika bukan Allah yang berinisiatif, sampai mati pun manusia tidak akan bakal mencari Allah. Saudara ingat ketika Adam jatuh dalam dosa, apakah manusia mencari Allah? Tidak. Allah yang mencari manusia. Saudara, jadi kita tahu bahwa semua itu karena Allah ya. Kita tidak akan mampu mengenal Dia jika Tuhan tidak memulai lebih dahulu ya. Dan kita tidak mungkin bersekutu dengan Kristus jika Kristus tidak memperdamaikan dirinya dengan kita ya. Dan kita tidak mungkin mendapat jaminan ke surga jika Tuhan Yesus tidak menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Ya. Ya. Mari kita renungkan. Apakah tujuan kita beribadah hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen? Ya. Bulan Juni saya sudah jelaskan. Ya. Kadang-kadang kita itu ya pergi ke gereja, pokoknya saya dianggap orang Kristen ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti sebenarnya apa sih tujuan kita itu menjadi orang Kristen itu ya. Tujuan kita itu percaya Yesus itu apa sebetulnya ya. Saudara, kadang-kadang kita tidak jelas saudara ya. Pergi ke gereja ya, beribadah ya, tetapi tidak sungguh-sungguh ya. Apakah tujuan kita melayani hanya untuk menunjukkan bahwa kita punya talenta ya? Seringkali ya, saya dulu juga seperti itu saudara, melayani berapi-api, merasa aku punya skill yang luar biasa waktu saya masih muda ya. Ya.
Tujuannya ada kebanggaan, ada suatu kebanggaan. Ada lain orang yang motif pelayanannya yang lain-lain, tapi tidak tertuju untuk melayani Tuhan. Ya. Coba kita renungkan ini ya. Apakah ya saya itu melayani Tuhan itu tujuannya apa sih? Apakah aku betul-betul mengasihi Tuhan atau aku mencari yang lain? Ya, saudara. Apakah jabatan rohani kita untuk membuktikan bahwa kita memang layak? Ya. Ya, seringkali orang menggebu-gebu ingin jabatan yang tinggi. Ya. Makin tinggi saudara, makin lupa Tuhan nantinya. Ya. Hati-hati ya. Apakah berkat-berkat yang sudah kita miliki itu menunjukkan bahwa kita dekat dengan Tuhan? Ya. Saudara, mari kita renungkan lebih dalam. Ya. Ya. Kematian adalah hal yang wajar. Ya. Masa pandemi ini banyak orang yang meninggal dunia. Mungkin ada dari keluarga kita, ya, suami atau istri atau anak atau saudara kita yang dipanggil Tuhan, ya, melalui terpapar COVID. Saudara, ini bukan kutukan, bukan aib, wajar saudara. Tuhan itu bisa memanggil setiap orang pulang itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya, ada yang melalui kecelakaan, ada yang melalui COVID-19, ada yang melalui penyakit-penyakit lain. Ada yang tidak sakit bisa loh dipanggil Tuhan. Ya, ngomongnya mau tidur istirahat langsung kembali ke rumah Bapa. Ada yang sedang makan tersedak kemudian dipanggil Tuhan. Ada saudara. Hal yang wajar ya. Hidup adalah anugerah Allah. Saudara, benar. Kalau Anda dan saya hari ini masih diberi kehidupan itu luar biasa anugerah Allah. Ya. Saya kemarin cek darah ya, check up saudara. Saya 3 bulan sekali harus check up untuk kontrol prostat saya ya. Saya pernah operasi tahun 2018 dan itu saya diingatkan kalau sudah lama harus sering check up sebab kadang-kadang bisa tumbuh dan itu bisa menjadi tumor saudara. Jadi saya tiap 3 bulan sekali saya cek ya. Puji Tuhan, hasilnya tadi saya kontrol ke dokter tadi Pak, hari Kamis ya pagi saya kontrol ke dokter, hasilnya luar biasa, semuanya bagus. Ini kemurahan Tuhan, ya, anugerah Tuhan, ya. Hidup dalam anugerah Allah itu adalah sesuatu yang aneh, ya. Benar saudara, hidup dalam anugerah Allah itu sesuatu yang aneh. Kenapa saudara? Tuhan menciptakan manusia, Anda dan saya diciptakan, ya, diberi kehidupan yang layak, ya. Tuhan itu tahu loh, kalau nantinya kita bakal menyakiti hatinya Dia. Coba kita renungkan, dalam satu hari saja, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Ayo, coba kita ingat-ingat, ya. Mungkin aku tidak pernah menyakiti hati Tuhan, ya. Lalu bagaimana dengan kebohongan? Bagaimana dengan dusta? Ya. Apa tidak nyakiti Tuhan? Bagaimana dengan Anda tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti Anda? Selalu membenci. Ya. Saudara, ini nyakiti hati Tuhan loh saudara. Nah, kalau dihitung seminggu berapa kali? Sebulan berapa kali? Setahun berapa kali? Nah, kalau dijumlah dari Anda dilahirkan sampai hari ini Anda hidup, berapa kali kita ini menyakiti hati Tuhan? Ya, tidak terhitung rasanya, ya. Nah, anehnya apa saudara? Anehnya Tuhan itu tetap mengasihi kita. Ini kan aneh saudara. Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap memberkati kita. Ini kan aneh saudara. Ya saudara. Nah, ya. Saudara, hidup dalam anugerah Allah itu butuh persekutuan dengan Allah. Benar saudara. Hidup
dalam anugerah Allah itu butuh persekutuan dengan Allah. Ya. Ya. Itu sebabnya saudara, ya. Saya ulang lagi, hidup dalam anugerah Allah itu adalah ya persekutuan dengan Allah. Ya. Gunakan kesempatan yang Allah berikan. Ya. Gunakan kesempatan yang Allah berikan. Ya, ada satu lagu katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saudara, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, hidup ini hanya sementara. Kalau Anda masih diberi kesempatan untuk bertobat, cepat bertobat dan sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk melayani, layanilah dengan segenap hati dan jiwamu. Ya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Ya. Seringkali kita beribadah asal-asalan. Ya. Saudara, ingat saudara, ya, akan ada waktunya kita tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat itu semuanya. Ya. Orang yang bertobat itu hancur hati saat diperkenan Tuhan, ya, dan membenci dosa dan mengasihi Allah. Itu orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Bersekutu dengan Allah itu adalah undangan terbuka dari Allah sendiri. Ya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kemampuan Anda dan saya. Ya. Bukan karena harta Anda, bukan. Ya. Bukan karena kecakapan dan kepandaian Anda, bukan. Tetapi semata adalah Allah. Ya. Allah dan akan selalu Allah yang memulai. Ya. Ingat saudara, tidak semua orang dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan. Tidak semua orang. Ya. Dan tetapi ada banyak orang yang menolak panggilan Tuhan. Ya. Bahkan banyak orang yang tidak mau mengenal Allah. Ya. Saudara, bersyukurlah kalau Anda dan saya saat ini termasuk bilangan orang yang dipanggil dan dipilih Allah. Ya. Bersyukurlah. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Itu sebabnya kita patut mengucap syukur ya pada Tuhan, ya. Dan bertobat yang Tuhan rindukan dari kita, pertobatan yang Tuhan rindukan dari kita. Ada satu pujian, ya, lama sekali tidak pernah dinyanyikan. Ya, ini saya akhiri dengan sebuah pujian, ya. Nanti kalau Anda bisa sama-sama nyanyikan dengan saya, ya. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan tolong orang berdosa, Engkau dipanggil Tuhan. Nyanyikan sekali lagi, tapi bait yang ketiga kita ganti. Tuhan panggil orang berdosa, saya dipanggil Tuhan. Ya. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan panggil orang berdosa, saya dipanggil Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah berfirman pada kami, Tuhan sudah mengajar pada kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami akan mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami akan melayani dengan sungguh-sungguh, kami akan beribadah dengan sungguh-sungguh, kami akan bertobat dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, sungguh sukacita, damai sejahtera, ya, yang kita alami, ya kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dan kita sudah mendengarkan apa kata firman Tuhan, ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya, walaupun ibadah kita masih online, biarlah tidak mengurangi sukacita itu. Tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri. Dimanapun kita berada, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, doakan supaya pandemi terus melandai dan kita akan kembali rekaman di gereja dan ibadah di gereja. Ya, supaya COVID ini tidak naik turun tapi terus menurun dan pada suatunya bisa ditekan semaksimal mungkin. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Andri Setianto yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta Andri Setianto. Ya, puji Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, saya berikan pengumuman minggu depan kita ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Ya, jadi siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk itu bagi ibu bapak semuanya, jemaat yang saya kasihi, bisa mengambil anggur dan hosti di gereja ya pada hari kerja, jam kerja ya, bisa masing-masing, bisa kelompok ya, untuk diambilkan, katakanlah gembala FC ataupun siapapun ya. Tetapi tetap di dalam pengambilan juga ikuti protokol kesehatan. Kita harus tetap jaga ya, lindungi ya, dimanapun saudara dan saya pergi dan berada, ikuti protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker ya, tetap harus menjaga jarak ya, jauhi kerumunan ya, jangan kalau ada orang kerumun kita ikut di sana, nanti kita terpapar ya. Dan sering cuci tangan ya, pakai air sabun, pakai sabun dan air yang mengalir ya, sehingga kita tetap jaga kebersihan kita, sehingga kita tetap sehat ya. Yang terpenting juga jaga hati kita ya, jangan sampai kita khawatir, takut, stres, depresi yang menurunkan imun kita. Tapi biar kita tetap sukacita, kiranya damai sejahtera Tuhan itu menguatkan imun kita. Tidak hanya iman dan imun ya, mampu menangkal COVID ya. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, juga kita tetap menunjang, mensupport Satgas COVID ya. Kita dukung mereka ya, kerja keras mereka ya. Mungkin Bapak bisa memberikan sumbangan berupa dana, vitamin ataupun hal-hal yang lain, sehingga Satgas ini mampu ya menolong bila nanti diperlukan ya. Bapak, biarlah apapun yang terjadi, biarlah kita tetap semangat, Satgas tetap semangat ya, seperti negara ya, siap perang tapi siap damai juga ya. Tapi kita harus selalu waspada ya. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan juga berdoa untuk anak-anak kita yang masih belajar online juga, supaya mereka boleh tetap tekun ya, tidak bosan, tidak bete, tetapi tetap semangat. Berkati ibadah kita sepanjang minggu ini, ikuti ya, ada ibadah doa malam yang youth, sulit ya, dewasa muda,
sekolah minggu atau Joyful Kid FC. Ikuti sehingga walau online kita bisa tetap dekat dengan Tuhan, ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Ibu Bapak, saya undang Ibu Bapak untuk kembali berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, ibadah kami boleh berlangsung dengan baik, mulai awal, pertengahan, hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, dan Tuhan sudah berkenan berfirman kepada kami. Berkati anak-anak-Mu yang telah setia di dalam beribadah, walaupun masih online Tuhan. Kiranya kesetiaan mereka tidak pudar, karena dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Berkati anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan, baik Tuhan, pemusik, pemimpin pujian, tim recording, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami berdoa untuk umat-Mu, domba-domba-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Kalau ada yang sakit, kiranya Tuhan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon kemurahan-Mu, kiranya Engkau menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, juga yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih, memberkati usaha-usaha. Di masa pandemi mungkin sepi, kami tahu, tapi Tuhan, Engkau mengistimewakan, Engkau memberkati usaha, profesi apapun anak-anak-Mu, Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih. Dan juga berdoa anak-anak kami, memberkati mereka boleh tetap tekun di dalam belajar untuk menuntut ilmu mereka, Tuhan. Berdoa untuk rencana perjamuan suci, siapkan kami semuanya, hati kami, roh kami, pikiran kami, untuk mengikuti perjamuan suci di minggu mendatang, Tuhan. Terima kasih, memberkati juga pemerintah kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya bisa membawa negeri ini menuju masyarakat adil makmur, dan bisa melalukan pandemi COVID dengan secepat-cepatnya, dan juga mengatasi krisis ekonomi juga dengan secepat-cepatnya, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami, Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, berkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, dalam berkati pelayanan saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.